Hai, saya Caca. Di video kali ini saya akan bahas secara singkat dasar-dasar penggunaan keluarga healing, yaitu keluarga tools yang terdiri dari 6 tool. Yang pertama itu Spot Healing Brush, lalu ada Healing Brush, ada Content Aware Move Tool, ada Patch Tool, ada Red Eye Tool, sama yang paling baru yaitu Remove Tool. Seperti biasa di deskripsi ada timestamp kalau kamu mau langsung masuk ke bagian tertentu dengan cepat. Mari kita mulai. Oke, saya akan mulai dari yang pertama, yaitu Spot Healing Brush. Kalau di tool panel, letaknya di sebelah sini. Spot Healing Brush di paling atas. Kita bisa lihat juga seluruh keluarga Healing Brush ini tuh shortcutnya J secara default ya. Nah, Spot Healing Brush ini kerjanya sangat-sangat simple. Jadi kita cukup klik, tanpa harus sampling kemanapun ya. Klik di area yang mau di healing. Misal saya mau hilangin salah satu freckles di sini gitu. Pastikan layernya terpilih di layar panel, lalu klik, sesederhana itu. Jadi memang cocok kayak kalau buat ngilangin jerawat gitu, atau titik-titik debu yang kecil yang banyak. Dimana kita menyerahkan samplingnya itu ke Photoshop, jadi terserah sama dia mau diisi apa. Karena di kenyataannya, di prosesnya ya, Photoshop itu akan sampling, akan lihat area di sekitar kita klik. Jadi dia nggak akan tiba-tiba, hampir selalu nggak akan tiba-tiba sampling area yang jauh gitu. Misalnya ini area sini diisi sama area abu-abu, itu jarang, kecuali kita memang samplingnya kita kliknya di dekat-dekat pojok gitu. Biasanya dia baru agak bingung, tapi nggak selalu sih. Nah, selain klik kayak barusan, kita juga bisa klik dan drag. Contohnya saya mau ngilangin kalung ini, cukup klik dan drag aja, dan begitulah hilang. Tapi ya gitu, ini bukan proses yang sempurna, jadi pasti di beberapa titik, terutama di edges ya, biasanya suka ada keanehan-keanehan kayak gini, garisnya jadi bengkok gitu. Nah, makanya proses Spot Healing Brush ini tuh bisa dibilang tebak-tebakan. Jadi ada 2 langkah. Pertama, antara kita selalu kerja di layer baru, seperti kayak gini ya, saya duplicate layernya jadi layer baru, atau kerjain di layer yang kosong. Jadi misal gini, saya buat layer baru yang kosong, lalu pastikan ini ke checklist nih, sample all layers. Dengan kayak gitu, Photoshop akan baca semua layer yang ada di layer panel. Lalu hasil healingnya itu akan ditempatkan di layer yang kosong tersebut. Contohnya gini, saya lakukan proses yang sama kayak barusan, cuma layer yang terpilih adalah layer raster yang kosong. Nah, hasilnya sama persis. Tapi kalau sekarang saya matiin 2 layer yang lain, kita bisa lihat hasil cleaningnya itu, hasil healingnya ditempatkan di layer yang baru. Maka di layer yang aslinya tetap nggak disentuh gitu. Itu salah satu langkah yang aman. Yang berikutnya adalah 2 hal ini saya sangat-sangat jarang pakai sejujurnya. Yang pertama itu adalah create texture. Nah, create texture ini Photoshop ngeganti area healingnya yang hasilnya gitu ya, itu diisi dengan pattern tapi dengan warna yang sesuai menurut Photoshop sama warna yang dituju. Contohnya kayak gini. Nah, kalau saya zoom bisa kelihatan ya, ini sebenarnya ada tekstur yang cukup random, cuma karena sekitarnya nggak gitu teksturnya, dia jadi kerasa kurang oke. Mungkin ini cocoknya untuk kalau kita lagi benerin tekstur kulit tapi di frequency separation mungkin. Lalu yang berikutnya adalah proximity match. Nah, dari 2 contoh yang saya lihat, proximity match ini akan lebih unggul daripada content aware kalau bidangnya sangat-sangat tajam atau sangat-sangat halus di antara 2 itu. Sekarang saya mau coba kalau di bidang yang cukup tajam ya, yang cukup jelas gitu edges-nya kayak di kalung ini. Oh ya, ini divisionnya 1. Nah, hasilnya seperti ini. Sekarang kalau saya bandingin, kalau divisionnya nilainya paling tinggi yaitu 7. Hasilnya kayak agak aneh ya, masih lebih bagusan content aware. Entah kenapa. Cuma mungkin kamu bisa coba-coba, karena saya pribadi sejujurnya sangat jarang pakai ini. Udah cukup happy dengan content aware.
bisa mengcover semua kebutuhan saya dengan dua hal ini. Tapi kalau kamu menemukan fungsi yang menarik dari create texture atau proximity match, silakan tulis di komen, nanti saya ceki. Oh ya, selain hal-hal yang barusan saya jelasin ya, di pemakaian sehari-hari penggunaan spot healing ini sama aja kayak penggunaan brush yang biasa. Jadi kita bisa ganti ukurannya, bisa ganti hardness-nya, lalu spacing kalau kita mau klik and drag kayak tadi. Nah, tapi seringnya kalau saya pribadi itu cuma pakai dua tombol, yaitu bracket kiri dan bracket kanan ya, bracket buka dan tutup, untuk memperbesar atau memperkecil ukuran brushnya. Cuma dua itu sih yang paling sering dipakai. Yang berikutnya adalah sebuah tool yang paling baru, relatif baru lah. Ini di 2017 atau 2018 bahkan kayaknya nggak ada deh. Mulainya itu di 2022 atau 2023 gitu, saya lupa. Tapi fungsinya sebetulnya sih sangat-sangat mirip sama spot healing atau sama patch tool, menghilangkan objek yang di brush. Kalau di tutorial Photoshop malah dibilangnya kayak perlakukan seperti brush atau seperti lasso. Jadi seleksi area yang kita mau hilangkan lalu akan secara otomatis hilang gitu. Secara default opsi ini akan aktif nih, remove after each stroke. Maksudnya gini, pertama saya akan aktifkan dulu ya, lalu yang akan saya lakukan adalah klik dan gambar. Bisa dilihat muncul area seleksi magenta seperti ini ya. Ini kliknya belum saya lepas ya. Gambar lalu lepas kayak gitu, otomatis hilang area yang barusan digambar. Nah, jadi emang mirip banget sebetulnya sama spot healing brush. Nah, sekarang gimana kalau opsi remove after each stroke-nya saya uncheck. Jadinya seperti ini. Saya klik, lalu saya lepas, seleksinya masih ada. Lalu misalnya saya lanjut di sebelah sini ya. Klik, tahan, dan lepas. Nah, kalau area seleksinya udah selesai, baru saya klik checklist ini. Nah, gitu. Jadi kepakainya kalau kita mau menghilangkan objek yang nggak continue gitu. Jadi nggak mau menghilangkan semua, misalnya kayak gitu. Lalu di tool options panel kita bisa lihat juga sample all layers. Maksudnya sama kayak semua tools yang ada opsi ininya, Photoshop akan sampling semua layer yang ada di layer panel. Jadi kayak yang saya tunjukin sebelumnya, kalau mau yang non-destruktif sebaiknya bikin aja di layer baru, lalu kita melakukan removingnya itu, hasilnya akan ditampilkan di layer baru. Kalau ini di checklist ya. Jadi ya kayak gini persis lah. Nah, munculnya di sini. Ini kalau yang non-destruktif. Oke, berikutnya adalah salah satu tool tertua yang ada di Photoshop, yaitu Healing Brush Tool. Nah, ini sebetulnya fungsinya sangat-sangat mirip dengan spot healing, cuma kalau di spot healing kan dilakukannya secara otomatis ya, healing ya. Kalau di sini kita sampel secara manual. Misal saya mau ngilangin bandul ini. Saya cukup tekan dan tahan tombol Options atau Alt di keyboard. Klik, lalu ketika saya geser kursornya bisa kelihatan area di bawah kursornya ini berubah. Ini adalah area yang tadi saya sampel. Lalu saya tinggal klik, lalu brush. Nah, ini ditimpa dari area yang tadi saya sampel. Nah, ini sangat-sangat kepake kalau kita mau benerin area-area yang spesifik, yang kecil gitu ya. Karena kalau areanya besar, biasanya tuh yang terjadi adalah gini. Misalkan saya sampelnya itu, saya mau ngilangin kalung ini, tapi area sampelnya kedekatan. Maksudnya gini, misalkan saya sampel dari sebelah sini, lalu saya klik dan drag. Nah, bisa dilihat kalungnya itu keambil dari area yang sekarang ada tanda tambah. Area tanda tambah itu menunjukkan saya tadi sampelnya dari sebelah sini. Ini kayak continuous gitu. Ketika saya geser ke bawah, dia ngikut ya. Nah, makanya sebaiknya sih ambilnya dari agak jauh, supaya ya gitu nggak terjadi yang kayak barusan. Dan ketika saya klik dan tahan, perhatiin tanda tambahnya muncul dari tempat tadi saya sampling. Lalu ketika saya geser, dia ikut ngegeser kayak gitu. Jadi memang sebaiknya sih ini nggak dilakukan secara continuous kayak gitu,
Tapi kita sampling lalu gambar lagi, lalu sampling lalu gambar lagi. Memang agak PR. Sebagaimana beauty retoucher biasanya melakukan hal-hal yang PR kayak gini ya. Di tool options panelnya saya akan bahas yang ini doang nih, sample current layer, current and below, sama all layers. Kalau current layer, dia hanya akan sampling di area yang ada di layer terpilih. Misalkan di layer terpilihnya adalah layer background copy, ya, dia akan sampel dari sini. Nah, salah satu trik untuk melakukan healing yang non-destruktif itu pakai ini, current and below, lalu bikin layer baru. Dengan kayak gini, Photoshop akan ngambil sampelnya dari semua layer yang ada di bawah layer terpilih, termasuk layer yang terpilih. Jadinya seperti ini. Di layer yang source-nya itu intact ya, nggak terganggu, dan hasilnya muncul di layer yang baru. Kayak gitu. Lalu sama juga kayak tadi di pembahasan tentang proximity match, diffusion ini angkanya harus dicoba. Cuma secara teori, semakin kecil angkanya, dia akan semakin bagus baca area-area yang fokus. Kayak ada pattern tertentu yang jelas gitu. Kita mau sampel itu, maka sebaiknya pakai angka diffusion yang rendah. Tapi kalau udah agak-agak blur, pakai angka yang tinggi. Sayangnya di sini nggak ada yang terlalu blur, jadi saya nggak terlalu bisa nyontohin ya. Mungkin di sini deh. Karena kalau yang dilakukan sebaliknya, misalkan saya ngambil area yang cukup jelas teksturnya kayak sebelah sini, tekan dan tahan options atau alt, lalu gambar. Bagus-bagus aja sih. Ya, coba-coba aja lah ya. Yang berikutnya adalah tool favorit saya, salah satunya, yaitu Patch Tool. Nah, di Patch Tool ini cara kerjanya cukup bikin seleksi di area yang mau dihilangkan atau dibersihkan, lalu tarik seleksinya itu ke area source-nya. Maksudnya gini, misalkan saya mau ngilangin 3 freckles sebelah sini ya, saya cukup bikin seleksi yang merangkum ketiganya, lalu klik dan tahan. Misal saya mau ngambil area sini nih, yang kayaknya cukup bersih ya, klik dan tahan, lalu di area target lepasin. Kayak gitu. Makanya di tool options panel di sini menunya source. Tapi kalau di sini yang di checklist adalah destination, maka ini akan dipindahin ke area tempat dia dilepas. Maksudnya gini, klik dan drag, bisa lihat ini ikut kegeser ya. Kayak gitu. Tapi nggak langsung ditimpa gitu aja pakai tiplek. Tetap sama Photoshop tetap kayak berusaha di blend gitu ke area di bawahnya. Makanya kalau kita lihat dari jauh sebetulnya jadi kayak natural karena warnanya tetap dijaga. Tapi saya hampir selalu pakai yang ini sih, source, karena kayak sangat intuitif aja gitu. Bikin seleksi, ini yang mau dihilangin, lalu klik dan drag ke arah source-nya kayak gitu. Nah, selain dengan patch tool bikin seleksinya, kita juga bisa bikin pakai lasso atau pakai cara seleksi apapun. Misal saya mau bikin seleksi yang sangat spesifik, misalnya saya pakai pad tool ya, lalu bikin pad gitu, lalu saya bikin seleksi dari sini. Nah, udah kayak gini kan ada seleksi aktif ya. Masuk ke patch tool atau pilih patch tool, lalu geser kayak gitu. Jadi bisa kita bikin seleksinya bisa dengan berbagai cara. Atau ya tentu bisa pakai lasso, misalkan bikin pakai lasso tool seperti ini, lalu masuk ke patch tool, lalu klik dan drag. Prosesnya sih sama-sama aja ya. Tools yang berikutnya, yang kelima adalah Content Aware Move Tool. Nah, ini salah satu tools yang baru ya. Saya hampir nggak pernah pakai sih sejujurnya. Kayak nggak kebiasa aja gitu. Nah, di Content Aware Move Tool ini, ingat ada Move Tool ya. Berarti proses healingnya itu akan terjadi ketika ada pergeseran. Nah, tapi kita punya dua mode di tool ini. Yang pertama adalah Move. Kalau Move itu berarti area yang diseleksi, oh ini sama kayak patch tool ya, jadi kita bikin seleksi dulu, lalu klik dan geser. Bisa kelihatan hasil seleksiannya tadi itu dipindahkan ke area yang baru.
Nah, kalau yang satunya lagi itu adalah extend. Extend itu berarti dilanjutin. Jadi seolah diduplikat. Nah, cuma sama seperti healing brush yang lain, Photoshop tuh nebak, makanya kita bisa lihat bentuk lingkarannya itu nggak sempurna karena bukan proses healing, bukan proses clone tapi proses healing. Dia mempertimbangkan ini dan itu gitu, dan entah kenapa walaupun ini udah cukup jelas ya, dia tetap jadi hasilnya menyon-menyon gitu ya, namanya juga tools ya. Sekarang kalau kita lihat di contoh yang nyata, misal saya mau bikin anting ini jadi ada di sebelah sini, jadi ada 2, berarti yang saya lakukan adalah extend karena bukan mau mindahin tapi mau ngelanjutin, mau nambah gitu. Jadi cukup bikin seleksi seperti ini, lalu klik dan tahan gitu. Cukup sederhana ya, tapi kalau mau dipindahin maka modenya adalah move. Klik dan tahan, lalu dia akan pindah ke sini dan area yang ditinggalkan itu akan diisi sama Photoshop dengan content aware. Tapi tentunya tidak sempurna. Jadi memang kayak kalau mau buru-buru atau kalau mau bukan kerjaan yang detail ini bisa. Cuma kalau mau full control sih kayak mending duplicate aja ya, duplicate, seleksi lalu duplicate lalu geser gitu di layer terpisah ya. Toolnya ada di situ kalau kamu perlu. Tools yang berikutnya ini adalah salah satu tool yang jadul yang ada di Photoshop, namanya Red Eye Tool. Red Eye Tool ini untuk menghilangkan warna merah di pupil yang biasanya kita temui di foto-foto dengan kamera compact zaman dulu ya, dimana posisi flashnya itu dekat sama lensa. Dan biasanya ada di foto kucing gitu biasanya ya. Cara pengoperasiannya cukup dengan klik dan tahan, lalu bikin area seleksi seperti ini. Dan ya begitulah, kadang bisa langsung, kadang enggak. Dan hasilnya juga ya cukup natural ya. Cuma kayaknya udah agak-agak jarang deh foto kayak gini, karena antara sekarang pakai available light aja atau ya pakai lampu studio yang jarak flashnya nggak deket lensa. Cuma ya begitulah, ada kalau kamu perlu. Jadi begitulah ya tentang keluarga healing. Kalau masih ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Semoga ada manfaatnya buat kamu nonton, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.